Indonesia. Saya Aisyah Muji Adila. Saya Rahmat Adila. Di sini kami akan memaparkan materi rujukan tafsir Badawi, yaitu tentang memahami surat An-Nisa ayat 75, Al-A'raf ayat 44 dan 88, Al-Isra ayat 16 dan 28, An-Naml ayat 34 dan 56, An-Nahl ayat 122, Al-An'am ayat 98, Hud ayat 46, At-Tahrim ayat 6 dan Al-Imran ayat 110. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Tafsir An-Nisa ayat 75 menyampaikan pesan tentang orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Ayat ini menyiratkan bahwa mereka yang memilih dunia ini atas akhirat akan menderita kerugian yang besar di akhirat nanti. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. Tafsir Al-A'raf ayat 4 menyampaikan pesan bahwa Allah memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya yang bertobat setelah melakukan dosa atau kesalahan. Ini menunjukkan sikap pemaaf dan penyayang Allah terhadap hambanya yang kembali kepadanya dengan tulus dan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Tafsir Al-A'raf ayat 88 menyampaikan bahwa kaum Nabi Syuaib dilanda oleh azab yang dahsyat sebagai hukuman atas kekufuran dan ketidakpatuhan mereka terhadap ajaran Allah. Azab ini datang setelah mereka mengingkari dan menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Tafsir Al-Isra ayat 16 menyampaikan pesan bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu cukup dengan Dia mengucapkannya, maka itu akan terjadi. Kekuasaan Allah tidak terbatas oleh apapun, dan segala sesuatu tunduk kepada kehendak-Nya yang berkuasa. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Tafsir Al-Isra ayat 28 melarang manusia untuk membunuh anak-anak mereka karena takut akan kemiskinan. Hal ini merupakan peringatan keras bahwa mengambil nyawa manusia, terutama anak-anak yang lemah dan tak berdaya, adalah perbuatan yang sangat tercela di hadapan Allah. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Untuk tafsir An-Naml ayat 34 di sini bertuliskan, dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negara, niscaya mereka membinasakannya, melakukan perusakan di dalamnya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula yang akan mereka berbuat, yang akan dilakukan oleh para pengirim surah ini.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Untuk tafsir An-Naml ayat 56, yaitu maka tidak lain jawabannya kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri kalian, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengklaim dirinya bersih dari dubur kaum laki-laki, yakni tidak mau melakukan homoseks. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Untuk surat An-Nahl ayat 122, tafsirnya adalah, dan kami berikan kepadanya di dalam ungkapan ini terkandung pengertian iltifat dari ghaibah atau perpindahan ungkapan dari domir ghaib kepada domir mutakallim atau kebaikan di dunia, yaitu mendapatkan pujian dari kalangan semua agama, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang tidak memiliki derajat yang tinggi di akhirat. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Al-An'am ayat 92, tafsirnya adalah, dan ini Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Dalam Quran Surat Hud ayat 46 menjelaskan bahwa Allah menolak permohonan Nuh alaihi salam agar anaknya yang bernama Kanan bisa lepas dari azab. Namun Allah menerangkan bahwa Kanan yang enggan masuk kapal itu tidak termasuk keluarganya yang dijanjikan oleh Allah untuk diselamatkan karena anak itu telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ayat ini juga mengandung beberapa hukum dan petunjuk, di antaranya tidak boleh memohon kepada Allah tentang sesuatu yang tidak wajar, dan setiap orang yang menentang kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya akan mendapat balasan siksa. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini menjelaskan bahwa pendidikan dan dakwah dimulai dari lingkungan keluarga sebagai pendidik utama dan pertama untuk anak-anak. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pendidikan anak cukup sentral dan sangat strategis. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110 menjelaskan bahwasanya umat Islam adalah sebaik-baik umat di dunia karena mereka senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari semua surat yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, serta dijelaskan pula anjuran untuk memelihara keluarga dari api neraka. Maka dari itu, orang tua berperan penting dalam mendidik serta bertanggung jawab terhadap pasangan dan anak sebagaimana bertanggung jawab atas perbuatan dan perilakunya. Cukup sekian dari kami kelompok 8, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.